sampai kepada siapa ini? Kepada golongan itu, golongan ya orang tua Nabi. Lata Uja adalah orang-orang soleh, nama Bang orang-orang Mangun, soleh. diam dulu, Bang Silakan Mangun, Bang merujuk. Mangun. Bang Mangun diam dulu, nanti saya Ini tanyakan. mohon maaf ya, buat yang lain kalau ikut campur, aneh tendang ini. Kalau tidak diminta, ya kan boleh ngomong bantu Ustadz Manik boleh dari Pasir Kepu boleh, tapi ngomongnya jangan minto Saya ya. mau bantu Ustadz, saya mau bantu Ustadz Maning. Enggak, gini. Ustaz. Kalau Bang saya Mani, sekalian Bang Mani, Bang Mani, saya sudah baca itu di dalam kitab Ibnu Katsir dan Imam At-Tabari tentang masalah hal-hal tersebut. Kayaknya saya tidak mendapati seperti antum mengatakan. Ada satu riwayat daripada Imam Baghawi dalam tafsir Kanzen itu menceritakan hal tersebut. Akan tetapi itu pendapat yang paling dhaif. Sekarang saya ingin Anda mendatangkan tentang hal ini. Ulama apa yang mengatakannya? Saya buka. Karena kita berbicara masalah ini orang tua Nabi kok memvonis ini. Setidaknya kita ada referensi pegangan kita. Kita kan umat Islam, kecuali Kristen. Mereka kalau ngomong ya terserah. Nggak perlu referensi, kita umat Islam. Apalagi Nah, berbicara atau enggak gini orang tua Ustaz Nabi. Ustaz Zafriza Ustaz Manik. Dari sini kan kita masalahnya itu pada masa ahli fatrah. Nah kan? Ya, Jadi betul. daripada Ustadz Manik itu sebutkan misalnya dari ulama siapa yang menjelaskan tentang ahli fatrah tersebut. Nanti baru kita tahu ini orang tua Nabi termasuk dalam golongan apa dan bagaimana bagaimana orang-orang yang termasuk dalam ahli fatrah tersebut. Silahkan. Gitu biar jelas. Sudah saja, kalau gitu saya beli makan dulu, nanti saya sampai rumah baru kita ngobrol ya saja. Oh siap. Nah, siap dah. Belum turun dari mobil saya ini, Ustaz. Sudah di warteg ini. Tinggal beli ini, Ustaz. Siap. Jadi kita ganti sama Bang Pasir Siap. Kepuh ya. Kita ganti Nggak, sama Bang Mangun dulu, Pasir Bang Kepuh. Mangun dulu. Di pertanggung jawab Bang Mangun dulu. Kita pertanggung jawab Bang Mangun Ya, dulu. siap. Oke. Kita bertanggung jawab. Oke, Bang Mangun. Oke. Tadi kata antum tentang bahwa orang-orang saleh apa katanya tadi Uzza. Iya. Itu Iya, coba Alata, didatangkan. Alata. Bentar ya Alata. teman-teman. Saya Teman-teman gini. semua gini teman-teman semua yang di taping di bawah jangan salah paham ya. Ini netral di sini. Ustadz Manik tadi memang beliau lagi di jalan. Nah, jadi biar tidak framing yang enggak sama beliau ya. Kita Silakan. Oke, Bang Mangun, coba datangkan referensi dari hadis Nabi tentang masalah bahwa orang-orang saleh itu Uzza. Oke. Saya ada Terima kasih. maktabah di depan. Iya. Saya ketik terus. Iya. Terima kasih Ustadz Sapri. Jadi begini, artinya bahwa kan menurut Ustadz Saprijal itu tadi menjelaskan apakah dari masa Nabi Isa sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Siap Ustadz Manik, siap. Udah ada klarifikasi tadi. Memang beliau lagi di jalan tadi. Oke. Apakah dari zaman Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW itu sudah ada utusan atau mungkin sudah ada yang mengajarkan tentang tata cara ketauhidan itu? Dijawablah tidak ada, kan begitu. Nah, lalu saya menimpali bahwa bagaimana dengan Lata Uja, orang-orang yang memang itu adalah orang-orang soleh, nama daripada orang-orang soleh sebelum baginda Nabi Muhammad SAW diutus dan sesudah Nabi Isa. Gitu. Jadi itu ada dalam pertengahan. Nih saya bacakan nih. Di ongkem Alata. Saya susah. Jadi gini Ustadz Sapri. Nanti Ustadz Sapri kan banyak kitab. Silakan Atau dirujuk aja sebutkan dalam kitabnya. Ini ada loh. Nama. Sumbernya. Sumbernya nih ya. Sumbernya. Alata ini keterangan kitab dalam Sahih Al-Bukhari. Dari sahabat Ibnu Abbas dijelaskan bahwa Alata dahulu adalah seorang lelaki yang saleh. Itu ada dalam kitab Sahih Bukhari. Yang kedua, kisah singkat. Semasa hidupnya ia memiliki kebiasaan. Iya, itu. Terus Al-Uja nih, Al-Uja. Al-Uja adalah keterangan kitab dalam Tafsir Ibnu Katsir. Surat An-Najm. Al-Uja dijelaskan sebagai sebuah nama berhala yang disembah oleh orang-orang Quraisy, tetapi dia ini adalah orang yang soleh, hanya dinamakan sebagai Al-Uja begitu itu keterangannya. Tapi wallahu alam, karena memang saya belum baca kitab Sahih Bukhari-nya karena tidak punya, barangkali Ustadz Saprijal punya gitu. Itu silakan merujuk aja, betul tidak gitu.
Begitu Ustaz Sabri. Saya nggak ketemu nih. Coba kan Anda yang bawa, berarti Anda yang bertanggung jawab. Kalau saya yang bawa, saya bertanggung jawab. Iya, maksudnya begini saudaraku. Artinya Bangun bahwa dari chat GPT ya. itu sudah dijelaskan. Iya, sudah dijelaskan terkait dengan siapa itu Alata gitu loh. Dan itu ada dalam kitab Sahih Bukhari. Gitu, Sahih Bukhari Muslim yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas. Gitu Ustadz maksudnya. Safrijal, Ustadz Safrijal coba dibuka Sahih Bukhari-nya, juga menurut para ulama tentang penafsiran hadis ini, hadisnya nomor 4859, itu hadis tentang lata katanya. Nomor hadisnya 4859, tapi kan saya mengikuti alur Mas Mangun ya. Mungkin Mas Mangun dari chat GPT, saya cari di chat GPT juga, ternyata lata itu memang ada keterangannya. Contohnya ya ini di Sahih Bukhari. Tapi Berarti ketika Sahih Bukhari berapa tadi Yai? Apaan? Berapa tadi? nomor Sahih Bukhari 4859. 4859. 59 kita cari. Bentar, Pak Syukupu, literasinya lagi Safrijal. Sebentar. Dan menurut ini Uzza itu bukan orang soleh, tidak ada satupun riwayat tentang Uzza. Iya, nggak ada di sini yang menyatakan seperti itu. Nggak ada. Ada tentang masalah Uzza. Kalau Ada Uja, kalau Uja adanya di Ibnu Katsir, kalau Uja. Tapi kalau Alata itu adanya di kitab Sahih Bukhari Muslim, dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Begitulah Ustaz Sabri. Cuman saya Mungkin gini Ustaz Safrizal, mungkin Bang Mangun ini stop. Ustaz Sabri kan apa Ustaz Sabri? Siap, silahkan Dandang kita cari ini ada Ibnu Hasani ini. Ini katanya Ibnu Hasani mau menyumbang referensi ini. Silahkan Ustaz Ibnu Hasani. Bentar, turunin saya udah ke bawah. Ini sudah ada di atas ya. Jangan turun. Waduh. Begini, dari klaim ataupun dari teman-teman dari kalangan Salafi yang mengklaim Salafi, satu saja ulama Salaf yang memahami hadis itu adalah ayahnya baginda Nabi dan itu riwayatnya sahih dari kalangan hadis yang mengartikan ya, yang mengartikan tersebut itu sebagai ayah baginda Nabi itu di neraka. Itu di mana? Itu katanya di hadis Imam Bukhari dalam yang disyarah oleh Imam An-Nawawi dalam hadis ahad itu Ustaz katanya. Itu hadis ahad, aina aba wa abaka finnar. Gitu. Kata siapa hadis ahad? Mereka mengatakan dalam hadis itu Ustaz. Katanya itu hadis ahad. Pertama, itu yang perlu dikaji dulu. Misalkan mengklaim itu hadis ahad, ketika hadis ahad itu bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, maka kan dilarang untuk memahami secara tekstual. Ini kan ilmu hadis seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Abu Hanifah, ulama salaf, itu menyikapi adanya hadis tersebut. Imam Abu Hanifah. Makanya saya pribadi sekarang ingin mengambil metodenya, katanya harus salaf, ngambil salaf. Imam Nawawi kan bukan salaf, loh kok bisa diambil? Kok bisa tidak ngambil yang Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah di dalam kitab Fiqhul Akbar di situ menyatakan walidar rasuli ma mata kafiroini. Jadi kedua orang tua Nabi mata kafiroini itu tidak mati dalam keadaan kafir. Lakin ba'dun nusahi harrafu fakatabu mata kafiroini wa hadza ghalatun syani. Akan tetapi sebagian redaksi, banyak redaksi yang membuang ataupun mengubah lafal emanya itu dibuang sehingga mengatakan mata kafiro ini dibuang emanya, dan ini merupakan kesalahan yang sangat besar.
Nahnu la naqulu mata kafiroini idlamani amin ayyakuna alihan. Apa itu? Al-iman billahi fa'asha mu'minaini la ya'budanil wathan. Amma hadithu inna abi wa abaka finnar wa fahuwa hadithun ma'lulun wa in akhrajahu Muslim. Adapun hadis yang disampaikan di dalam riwayat Muslim itu kata Imam Abu Hanifah, hadisnya itu hadis maklul. Jadi Imam Abu Hanifah seorang ulama salaf ya, itu tidak mengatakan bahwasanya ayah baginda Nabi, kedua orang tua baginda Nabi itu mengatakan kafir, tidak ada. Makanya saya sampaikan, ulama salaf mana yang mengatakan kedua orang tua Nabi itu di neraka. Yang kedua yang perlu ditanggapi, kalau itu adalah hadis ahad, bukannya kalau belajar ilmu hadis, kalau ahad di situ itu sangat dilarang kecam untuk memahami secara tekstual ketika di situ jelas bertentangan dengan hadis-hadis yang lain. Monggo ditanggapi. Ini ulama salaf. Saya minta ulama salaf yang mana yang menerangkan bahwasanya kedua baginda Nabi itu kafir, masuk neraka. Lanjut. Silahkan buat Pasir Kepuh ingin menanggapi, silahkan. Sekalian berdua kalau nanggapin sama Mangun itu loh. Jangan satu. Siap, Gus. Izin Gus, ini semua yang hadir di sini para petinggi semua ini. Waduh. Saya agak grogi juga ini, Gus. Terutama sahabat Hilman. Nggak di sini ya, itu yang nggak boleh, itu yang nggak boleh. Nah, di teman-teman semua, buat Bang Ustadz Pasir Kepuh, dengan tanpa mengurangi rasa hormat, jangan serang pribadi ya. Kita harus suportif di sini. Nah, jangan masuk ke ranah pribadi. Fokus. Silakan. Pertanyaan saya tadi biar enak kita bahasnya dengan data. Betul. Ulama salaf mana? Ya Hasan Sebenarnya gini aja. Ya Hasan gini aja. Tentukan aja waktu. Kalau enggak nanti dia kemana-mana. Oke. Ini kita mau bahas tentang Maksudnya kemana-mana tersebut gimana? atau gimana Bang Pasir Kepuh? Ini bahasanya Bulan tanggapi. Kelamaan nanti. Saya kasih waktu 3 menit ya. Ya. Nah, silahkan. Ya, nggak usah kasih waktu. Dari tadi juga nggak kasih waktu kan, Bang? Oh ya, lupa. Oke, siap. Silakan. Jadi gini. Kalau kita berbicara mengenai ahlul fatrah ini kan, kita harus sepakat dulu bahwa memang para ulama itu ikhtilaf tentang mereka. Ya. Ada, kalau saya lihat di sini, saya cari-cari di Dorar ini ada 3 pendapat nih, ada 3 pendapat tentang ahlul fatrah ini. Kalau ahlul fatrah ini berarti masuk di dalamnya ibu dan bapak Nabi ya, ahlul fatrah, karena yang disebut dengan ahlul fatrah ini adalah seluruh orang-orang yang hidup pada masa setelah Nabi Isa dan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Itu dulu ya ahlul fatrah itu. Nah, di sini pendapat yang pertama disebutkan bahwa bentar Bang siapapun Pasir yang Kepuh, mati boleh disebutkan ulama yang mana yang berpendapat seperti itu, apakah dari salaf ataupun daripada khalaf? ya ini anak mau masuk nih, host. Siap. Santai. Ya ini santai. Oke, silakan. Ya, pendapat yang pertama disebutkan annaman mata walam tablughu da'watu mata najiyan. Nah, ini pendapat yang pertama. Siapa yang mati ketika dakwah itu belum sampai kepadanya, maka dia selamat. Ya kan? Maka dia itu selamat. Ini pendapatnya siapa? Ini kebanyakan pendapatnya Imam Ibnu Hazm, ya. Imam An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnu Hajar, ya. Kemudian ini juga dirojihkan oleh Imam Bukhari. Gitu. Kemudian pendapat yang kedua, annaman mata walam tablughu da'wah fa huwa finnar. Ya, ini pendapat siapa? Ini pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Mana ini? Ya, ini pendapat Abi Hanifah, min ashabi Hanifah, ya. Min ashabi Hanifah. Beberapa dari ulama mazhab Hanafiyah menyebutkan demikian. Kemudian pendapat yang ketiga. Nah, ini pendapat yang ketiga disebutkan annahum
yumtahanuna fi arasatin qiyamah bin nari ay ya'muruhumullah subhanahu wa ta'ala bidukhuliha. Nah, ini pendapat yang ketiga, yaitu mereka diuji, yaitu di hari kiamat mereka diperintahkan untuk masuk ke neraka. Gitu. Siapa yang masuk ke neraka itu, faman dakhalaha kanat 'alaiha bardan, ya, wasalaman. Wa man lam yadkhulha faqad asallahu ta'ala. Siapa yang masuk ke dalam api neraka itu, maka mereka akan selamat. Kenapa? Karena api neraka itu akan Allah jadikan dingin, bardan wasalaman bagi mereka. Oke, mohon Ya. maaf. Tak salah sedikit aja. Itu yang di bawah, kepengen tahu referensinya ada di kitab Itu apa. nanya referensi Siapa mulu nih pokoknya. orang ini nih. Enggak Asu aja nih kebanyakan Itu loh nanya yang di bawah referensi. itu Kalau loh. kasih referensi itu malah gini, nanti biar adil. pertanyakan lagi referensi apa, kitab Biar apa. biar adil, sebutkan nama kitabnya saja. Ini di kitab apa? Biar adil gitu. Ini di kitab apa disebutkan hal yang begitu. Mau dimarahin nih bolosnya nih nanti. Kita marahin nanti nih. Silakan, Ya, silakan mau marahin siapa? sebutkan nama kitabnya. Sebutkan nama kitabnya saja. Orang Oke, yang minta itu yang di sebentar. bawah. Yang ketiga, antum minta tertib itu yang bolon. di bawah. Bolon. Makanya Bapak, saya menyampaikan yang di bawah. Iya Kalau nanti di- anak sampaikan. Lah iya, terus sampean mau bilang apa? Ya, oke, sudah ya. Nah, pendapat yang pertama di sini yang disebutkan bahwa yang mati ketika dakwah belum sampai kepada mereka selamat. Ini pendapat yang pertama Ibnu Hazm di Al-Fasal juz 3 74. Udah ya. Kemudian Imam An-Nawawi Syarhul Muslim juz 16 halaman 208. Kemudian kalau Imam Al-Qurtubi ya At-Tadhkirah fi Ahwalil Maut Al-Mauta wa Umurul Akhirah juz 2 231. Di Imam Bukhari Fathul Bari. Berarti ini pendapat Ibnu Hajar ya. Juz 3 200 halaman 246. Ya kalau mau anak sebutin banyak nih nanti ininya nih sebutinnya. Gitu aja gitu ya. Saya izin bantu spill referensi yang dibaca antum nggak itu usah bantu dari sahabat radhiyallahu anhu. Antum udah diam. Antum diam dulu. Ya, diam dulu. ini apa referensi yang dibaca tadi oleh siapa? Iya. Santai Beliau. nggak usah bantu. Anak nggak butuh bantuan antum. Oke. Silakan lanjut lagi. Silakan. Anda nggak butuh bantuan antum. Sorry, ya. Oke. Jadi di sini ini ikhtilaf para ulama. Ya, jadi kalau umpamanya ada satu golongan yang memilih pendapat satu ulama, ya antum jangan marah. Gitu loh. Karena ada dasarnya. Enggak usah, Nah, usah itu aja. planning. Langsung terusin. Oke, sudah. Nah, Sudah udah, Pak itu Bajar. aja. Ngomong kemana-mana, terusin. Ya boleh Dah, saya silakan. tanggapi ya. Boleh silakan. Sudah sangat jelas dan tampak pertanyaan saya tadi. Katanya Salafi. Kok ndak ikut ulama salaf? Wong Imam Abu Hanifah tadi itu mengatakan beliau itu najun, artinya tidak kafir ataupun tetap selamat. Ini Imam Abu Hanifah ulama salaf. Dari redaksi yang tadi mana ulama yang salah? Katanya tadi mau ikut yang mana itu kan punya dalil. Lah maksudnya kenapa gak ndak ikut salaf yang sekarang? Coba yang dibaca tadi ulama salaf itu yang mana? Coba yang mana itu yang salaf? Ya monggo itu saja. Mohon dijawab sesuai pertanyaan. Yang ulama salaf itu yang mana? Lanjut. Silakan Pak Basil Kepo. Dia mau tanya apa sebenarnya? Dia mau tanya dasar atau nanya apa sebenarnya sih? Yang Abu ditanyakan Husni sama Ustadz Ibnu Hasan ini sama Gak ada Yunus. nggak ada kaitannya dengan bahasan kita. Nah, Gak gini ada yang kaitannya dengan bahasan kita, nggak nyambung. Saya ulang Jurus ya. andalan, Mas. Saya ulang. Jurus Nggak andalan. nyambung jurus dengan andalan. bahasan kita. Ya. Saya ulang ya, Ustaz. Izin sebentar. Udah nggak usah antum Lanjut Gus, nggak lanjut. usah kayak gitulah. Yaudah, saya mengalihkan kalau enggak mau gitu, saya mau ngomong lah. Pembahasan. Boleh. Jadi Jurus an- silakan. kita buktikan yang tidak nyambung ini siapa. Saya ulang. Kita lagi membahas kontroversi antara apakah orang tua baginda Nabi itu selamat atau tidak. Artinya apakah masuk orang kafir ataupun tidak. Ini yang kita bahas. Oke.
Ini biar di bawah itu 77 orang itu memandang siapa ini yang tidak nyambung. Lah kita ataupun saya pribadi membawakan data dari ulama, Aduh. Boleh silahkan untuk Ustadz Ibnu Hasani ditampilkan gitu. Ustadz Ilman dibantu tampilkan ya. Saya ya. Fikul Akbar ya. Ustadz Ilman. Siap, sebentar saya buka ini catatannya, Gus. Sabar. Aman. Siap. Dibuka Ustaz. Kalau Ibnu Hasani di situ bukan kita rahasia. Ya, lanjut. Aja Bang. Ya. Ya Allah, kayak ditendang ini. Kayak ditendang nih Pasir Kepuh. Kasihan. Ya, lawan bahasan seperti ini Ustaz. Walidar Rasul ma mata kafiroini atau tulis ma mata kafiroini gitu Ustaz. Kita lihat Fikul Akbar itu kita lihat ya. Santai, sabar. Itu pendapat Imam Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah? Lah, Fikul Akbar Ibnu Bapak. Husni. Ya, anak Akbar. Kitabnya anak Imam tanya Abu Hanifah kok tanya pendapatnya lagi. Imam Abu Hanifah atau Lah, Sabar. iya, Fikul Akbar karangnya siapa? ya kan nanti kan ada sarahnya dan lain sebagainya. Kan kita lihat dulu ini siapa. Lah, ada sarahnya gimana? Wong di situ yang wanita sudah sangat jelas. Belum ini langsung Izin pamit dulu lah host ya. Ustaz, saya dipamit semuanya. Ustaz Pasir, aman ya? Ya, kasihan Ustaz. Aman ya, sabar, aman. Ya, jangan emosi, jangan apa. Sabar. Biarkan saudara-saudara kita, guru-guru kita di sini nanti akan berdakwah salam. Iya, biasa. Anda ditemenin banyak orang ini malah senang. Semuanya host, makasih ya guru-guruku di sini. Terima kasih ya. Oke, siap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kalangan Salafi Wahabi, kalau mau naik silahkan ya. Ini kita sediakan kursi satu buat Salafi Wahabi yang mumpuni ya. Tadi Yai Ibnu Hasani kayak mana matanya? Mata Kafiroini. kafira ini. Ini dari Assalamualaikum Bang Segelas. Nah, beliau ini yang naik harus dari Salafi Wahabi nih. Kalau bukan ini kita kick dulu ya. Saya nyambungkan WA saya ke komputer dulu. Catatnya di situ. Siap. Biar kita enak itu membahas memang seperti ini Ustaz. Masa iya bahas diskusi tidak kan referensi. Assalamualaikum buat semua para yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Room Sunnah, Bib. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih udah diizinkan naik sunnah. Anda naik ya, tapi nyimak sunnah dulu. Siap, Bib, siap. Ini enggak, bentar Ustaz. Ini buat Salafi Wahabi, kalau mau naik typing di bawah naik ya. Typing di bawah naik, nanti kita naikkan, kita minta izin buat para yai untuk turun satu orang. Ini dari Salafi Wahabi, kalau mau naik typing naik di bawah. Gimana Bang Pasir Kepuh, atau mau bernarasi dulu dan sambilan mau cari data tersebut?
aja santai-santai. Ana bukan Ya. orang yang nggak terburu-buru. Ya Ibnu Husni ini kasihan ya. Hilman itu antum bikin susah itu, kasihan. Ibnu Hasani kan Husni. Oh Hasani. Baca aja kagak paham nih, bilang orang lain Iya nggak belajar. apa-apa kalau anak baca Husni juga nggak apa-apa kan, nggak jadi Itu masalah. berarti itu kalau di isim tegas Arab bisa enggak? Ini para yai semua ini izin ya. Katanya di situ disuruh kosongkan 2 kursi nih buat para Wahabi yang mau naik ini. Ini gimana Ustadz? Boleh saya turun aja nyimak. Turun ini 151 nih turun aja, itu nggak ada ilmunya dia itu. Nggak boleh. Nah, itu yang nggak boleh. Waduh. Itu nggak boleh nyerang pribadi. Dari. Sekolah di mana? Pasir Kepuh. Atau begini, Jauh Pasir Kepuh. Pasir Kepuh dengan 151 duel 1 lawan 1 kita turun semua. Saya jamin kalau antum menang, saya kirim singa terus. Tapi dengan buka data ya. Bukan maksudnya ini. Maksudnya begini, kalau mau kebenaran, datanya yang valid. Jangan kita tukeran. Tadi antum menyebut Imam Nawawi itu nyari data ya. Ya, Sambil- saya itu nyari data. terusik tadi antum mengatakan Imam Nawawi menyebut bahwa orang tua Nabi tidak selamat ya gitu ya. Imam Nawawi ya. Saking susah cari nyatatan guru kami yang ngasih. Apa itu? Saking susah cari catatan, gimana? Itu apa? Oh ini maktutot asli Pak, maktutot Apa itu, asli. Wah, ini Maktutot asli wasiatnya itu Imam maksudnya Abu apa? Hanifah. Beliau mengatakan di dalam Manuskrip. maktutot asli yang kami dapat, fil fadilati wal azima la tafu Apa itu? la tufawitu bainahuma wa walida Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Itu sallallahu apa? Itu alaihi fotokopi atau apa bang? sallallahu alaihi assalatu wassalam Aslinya mana bang? Kitab aslinya mana? mata alal Ini itu kufri. masa itu pun ini tidak pernah Kitab aslinya PDF. Kitab aslinya yang PDF. Mana? Loh, Lah, itu memang tulisan aslinya, itu manuskrip namanya. Ini Coba tulisan angkat asli ke diminta atas. PDF. Itu foto apa? Coba antum angkat coba angkat. orang kita cari maktutot asli kok. Enggak, antum Itu angkat yang coba. namanya. Nah, Itu apa? Kitab apa foto? Apa itu? Foto kitab. Ada. Foto kitab, Pak. lah, Foto ternyata, bukan kitab aslinya. terus mau pakai Google gitu maksudnya, lebih bagus Google. Maksudnya pakai. Iya. Ternyata Lanjut itu saja foto Gus. juga, ya. Susah memang kita ngasih kitab asli tapi Itu kitab asli mau dibandingkan dengan asli foto. dia bandingkan kitab asli, kita catatan foto yang fotonya Cari itu aja isi di kitab PDF asli. kan ada itu. Fikul Dibanding- Akbar tadi katanya antum bilang katanya. Hah? Fikul Akbar Wasiat katanya. Imam. Oh. Memang. Iya, itu di kitab mana? Astaga amma manukila anil Abi Hanifah fi fiqhil akbar ana walidal Mustafa mata alal kufar famudas. Iya, coba Ahmad antum Usul. buka di kitab aslinya. Itu kan foto. Kalau Mana antum di kitab aslinya sudah antum diubah kok. ada Nah, antum nyambung internet kan di situ. Bentar. Ini Anda tengahin ya. Anda tengahin. Kita harus netral di sini. Tadi Bang Basing Kepuh tidak om cam, bahkan tidak menunjukkan. Karena kita harus Ini- fair dulu di sini. Sedikit tadi antum disclaimer juga- ya. Maksud ana gini. Sedi- Itu Nah, di sedikit Fikul Akbar disclaimer, itu. kawan-kawan. Gini, yang bentar. disampaikan. Berapa? Atau enggak gini saja Bang Basing Kepuh. Halaman berapa? Bang Basing Kepuh. Sedikit disclaimer. Sedikit disclaimer ini. Bisa nggak? Bisa diam dulu sebentar. Sedikit Oh iya, disclaimer iya. kawan-kawan. Silakan sahabat. Masya Allah, sahabat. Oh enggak, saya bukan sahabat antum. Kita cuman kenalan, saya enggak sahabat antum. Sahabat itu lebih kok SKSD sekali ya. Sedikit disclaimer. Di Silakan. kitab Fiqhul Akbar yang kita kenal hari ini, itu catatan yang saya bawakan tadi dari Imam Abu Hanifah sudah dihilangkan. Kita tidak bakal temukan. Tidak bakal ditemukan lagi di PDF manapun. Oh, gitu. Apa namanya? Di Jangan ketawa dulu. Atau enggak gini aja biar fair. Oke, kalau dari Yai Hilman, dari Ustadz Hilman tidak membawakan kitab asli. Jadi kita minta yang kita temukan maktutot aslinya di mana muat isi catatan Imam Abu Hanifah yang menuliskan tentang orang tua Nabi.
di mana di Fiqhul Akbar kita tidak menemukan lagi pembahasan tentang orang tua Nabi. Dan kami masih meyakini bahwasanya Imam Abu Hanifah berkeyakinan seperti itu berdasarkan makhtutat yang kami temukan. Kurang lebih seperti itu. Itu maksudnya gini, bentar. Kalau Bang Pasir Kepu, maksudnya apakah ada, siap? pasti kan Bentar. kitab Bang Pasir Kepu, aslinya kan apa ada. antum Bang Pasir Kepu, apa antum siap menunjukkan kitab asli daripada referensi yang antum bawa tadi? Saya nggak siap. Saya nggak siap Jangan karena dihina. itu kan butuh waktu untuk mencari. Kan tidak Ya kan? siap. Kita Tapi tidak paling Berarti tidak, di sini fair ya. paling Di sini kita fair. Di diskusi sini tidak tawas. apple to Ya. apple. paling Nah, Kita tidak, menyiapkan data. paling tidak gini, Kita Anda akan kita menunjukkan menyiapkan data juz berapa, dan halaman data itu berapa. valid. Kita menyiapkan data. Data itu di dalam kitab dalam makhtutot asli, kemudian di halaman 18 dan lawan diskusi kita, kami tidak siap data. Berarti saya dan Ustadz kami, Ustadz Ibnu Hasani, itu diskusi dengan orang yang tidak apple to apple. Kita bawa data, dia tidak bawa data. Dari sini bisa kita tahu siapa yang beragama mengikuti salafus soleh, siapa Emang yang antum ngaku-ngaku. sahabat ya. Kalau kita ini kan mau akhirin. Kalau Ini antum kan jangan sahabat. jangan Gini. jangan ke pribadi. Silahkan lanjut diskusi yang tadi dari Ustadz Hilman Ya. telah membawakan referensinya. Tolong dijelaskan Ustadz dalam kitab Makhtutatah tadi apa yang dibahas di situ tentang orang tua Nabi. Nggak mungkin ini host dilanjut saja sama Ustadz Ibnu Hasani. Saya itu hanya tuntutan saya untuk membawakan data yang diperintahkan langsung oleh Ustadz Ibnu Hasani, ya saya bawa. Cuman Siap. disclaimer sedikit yang dibawakan oleh Waalaikumsalam, dibawakan oleh saudara kita di atas Pasir Kepu, itu sumbernya adalah beliau. Sumbernya adalah dorar.net garis miring akidah garis miring ahli fatroh. Kemudian kenapa kok dia bilang tadi ada 3? Saya cuma disclaimer ya, saya ndak diskusi dengan orang yang tidak apple to apple. Kepanjangan, Hilman. Dia Disclaimernya kepanjangan. mengatakan bahwasanya kenapa kok dia bilang 3? Karena memang di Dorarnet sebagai rujukan utama Pasir Kepu, kalau kita kan mengikuti salafus soleh ya. Kalau dia kan mengikuti Dorarnet. Dorarnet itu berkata 3 pendapat. Ada 3 pendapat. Ini kaul pertama. Kemudian ini kaul sani, kaul kedua, kemudian ini kaul salis. Kita lihat apakah sama dengan apa yang disampaikan tadi. Antum klik Kita salah lihat ya satunya. apa yang disampaikan. Tidak sama saya. Tidak sama saya. Anda tidak Anda tidak Antum sederajat klik dengan salah saya. satunya, salah satu pendapat itu ada enggak? Enggak, iya. Saya enggak mau diskusi sama Anda. Itu kitabnya di mana? Iya, saya tidak mau diskusi sama Anda. Anda tidak sederajat sama saya. Itu yang dia katakan tadi. Saya cuma mau membuktikan ini loh yang dikatakan tadi Ibnu Hazm, An-Nawawi, Al-Qurtubi, Ibnu Hajar sama ya. Kemudian yang dia bawa tadi adalah ashab, bukan Imam Abu Hanifah. Ini dia salah baca min ashabi Abu Narasinya itu, Hanifah. Mbak. Ini Hilman ini dia udah menguasai. Jadi ya. Oke, kita kembali Cukup ke ya. topik yang pertama tadi. Di sini ada Hilman ini dia arahan. udah menguasai podium ini. Gimana sih? Gini, bentar Ustaz semua. Jadi ada masukan dari Yaya Bata tadi. Gimana Yaya Bata ingin menyampaikan apa? Izin. Gini, sebentar Bolo nih. Gini, yang dibawa kamu itu Pasir Kepu mengatakan di situ ada 3 pendapat. Itu adalah satu kebohongan. Dibuka satu-satu. Saya tanya tadi, apakah benar Imam Nawawi itu mendukung pendapat orang tua Nabi tidak selamat? Ayo kita buka preteli kalam Imam Nawawi dalam kitab Abata ini masuk kemudian nggak paham apa yang Anda sampaikan. Host ini orang ini gimana sih? Enggak gini. Diam dulu. Antum diam dulu Abata. Afwan ya, antum diam dulu. Antum diam dulu sebelum Ini kalau kita bicara terkait apa yang disampaikan oleh Ustadz Abata Hilman tadi, lagi. justru sebenarnya Pasir Kepu Gimana nih, itu Host? Saya nggak ada waktu makanya untuk Kepu bicara. Bentar teman-teman. Pasir Kepu tidak paham apa yang dia sampaikan dan dia baca. Padahal yang dia baca di kaul pertama, di mana Dorarnet, ini kata Dorarnet ya, An-naman mata walam tablughu ad-da'watu mata najian.
pendapat jangan pertama keras kepala. Dari tadi adalah dia ngomong aja pendapat terus. pertama adalah sesungguhnya orang yang meninggal dan tidak sampai dakwah Islam kepadanya maka selamat. Dan ini pendapatnya An-Nawawi. Sedangkan tadi dia bilang An-Nawawi itu mengatakan berpendapat orang tua Nabi di neraka. Lah malah Astaga, kemudian bawa referensi yang mendukung referensi kita. Kan lu. Kunanta antum lihat kelakuan Oke, teman-teman silakan ente. Bang. Makanya Anda bilang kasih waktu tadi. Ya, kita kasih waktu 3 menit untuk satu pihak dan pihak yang lain. Silakan Bang Basir Kepu Iya. ingin menjelaskan apa atau berkomentar siapa, silakan. 3 menit ya. Iya gini Dua loh. kata- dua kata lucu. Anda tadi kan astagfirullahalazim. Dua Ini kata sahabat lucu yang untuk dua kata lucu untuk rekomendasinya. Basir Kepu. Udah Hilman, sudah. Ya, Masya Allah radhiyallahu anhu. Oke, kita Oke. Silakan. Ilah, Jadi kan saya tadi kan bawakan Ya Ilman, di PDF ini kok nggak ada, cuma mata ala kafir, tidak ma mata. lah itu yang saya maksud dengan ini, Ustaz. Apa namanya sudah diubah oleh tangan-tangan jahat Wahabi. Oh, berarti cuma dihilangkan Kita- manafinya sini ya. Ya, pada dasarnya Hilman, begini, Ustaz. Kita melihat antum punya nggak makhluk kitabnya? Kitab aslinya mana? Mana? Fisik. catatannya Begini, makhluk itu. yang saya sampaikan tadi. Fisiknya. Makanya di situ kan Fisiknya. ada bahasa Tidak ada. bahwasanya Ba'dun Ini Nusakh. sebenarnya yang mengedit siapa? Kalian atau Wahabi itu? Kamu ini Itu kan disebutkan yang sendiri, dinamakan- Ustaz. sebentar. Bahwasanya Kamu Ba'dun tahu ya yang dibawakan ya Hilman tadi itu manuskrip. manuskrip. Jangan paham manuskrip. Tahu manuskrip. Saya paham Sebelum manuskrip, PDF, gitu kan. PDF belum Manuskrip. ada. Manuskrip itulah yang dijadikan rujukan. Iya, dari Manuskrip mana itu Bang? rujukan, Manuskrip ya, itu Pak. di mana? Disimpan di siapa? Di mana? Teman-teman Di semua. mana disimpannya manuskrip itu? Jadi gini. Makanya Ustaz, dalam manuskrip tersebut Enggak, di mana? Di mana antum simpan manuskrip itu di mana? Di museum, Pak. di museum tentunya Bapak. Museum yang mana? Museum apa? Nah, hubungannya itu Banyak. apa aja dengan lu tanya museum itu Sofi? Iya. Kita kembali kepada Hubungannya topik apa? awal. Kita kembali ke topik awal saja, Pak Basir Kepu. Coba. Pembahasan kepada awal saja. Siap, silahkan Pak Basir Kepu. Pak Basir Kepu, silahkan. Maksudnya gini loh, Bang. Saya Nah, begini saja, apa namanya? Hilman Kalau coba memang antum kita salah ya, tak nanti nih antum nih Hilman nih. kalau memang Setiap kita anak mau bicara salah, mesti antum potong Hilman nih. memang saya Antum bicara dengan belum Anda. puas bilang Saya anak monyet itu, kemarin. ya, Hilman, kenapa? Antum belum Apa puas itu? bilang anak monyet kemarin. Lah Anda bilang enggak apa-apa. Dia bilang enggak apa-apa, panggil saja terserah Anda mau panggil apa saya. Oh iya ya sudah nyet, diam dulu ya. Iya, masalahnya antum yang manggil gitu loh. Kalau preman, ya tukang Lah, palak. memang anak- kenapa kalau nggak saya jadi yang masalah manggil, gitu kalau, loh. kalau saya yang manggil Anda sakit hati. Bukan. Anak kasihan antum Kalau orang lain tidak yang sakit lihat hati, antum gitu kalau loh. tidak sakit hati, tidak merasa tersakiti, tidak merasa terzolimi, tidak usah Anak nggak komen. wallahi anak nggak tersakiti sama sekali, Bang. sudah, Yang ya anak sudah, sayangkan kalau- itu kan antum itu orang yang dianggap berilmu, beradab. sudah, Kenapa tidak bisa usah keluar disayangkan. kata-kata seperti itu? Ya sudah, tidak Gitu. biar aja. Iya, makanya antum ini kan orangnya kan alim gitu kan. Banyak ilmunya. Kenapa iya. bisa keluar kata-kata seperti itu? Kita Dia kembali mau ke curhat topik. lagi nih, Host. Kita Mungkin kembali ini, ke Host, topik yang karena- pertama. Kemarin aja Ya, antum Host, antum fitnah para sahabat. karena kita diklaim, karena Sahabat kita membuat diklaim bid'ah. apa namanya? Jadi antum juga berbuat kita bid'ah, diklaim gitu kan, kan, kata kita antum? bawa makhtutot, terus ditanya dari mana, disimpan di mana. Kita mau tanya, dia pegang enggak makhtutot aslinya Fiqhul Akbar? Kami punya loh foto makhtutot asli Fiqhul Akbar. Sekarang dia punya enggak? Aduh, Ilman, man. Kunanta gimana? Ana mau diskusi atau gimana ini? Setiap kita anak mau kembali narasi ke dia topik potong. awal. Kita kembali ke topik awal. Antum bawakan narasinya tentang perkataan kalian yang mengatakan orang tua Nabi itu di neraka. Silahkan.
Oke, Anda disclaimer dulu yang Anda sampaikan bahwa di dalam persoalan ini ada tapi gini ya. tiga pendapat para ulama tentang hal ini. Ingat tuh baik-baik, Abata. Dorarnet. Ya. Oke, ya terserah Dorarnet mau apa, antum bisa lacak loh kitabnya. Daripada tadi antum foto di mana tuh nggak ada jelas kitab dari mana itu. Itu maksud Oke. asli. Kita dari mana loh? Kita uji tensi. Ayo kita uji tesis. Yang dibawakan Ustadz Hilman adalah sebuah foto manuskrip kitab aslinya. Ya, manuskripnya di mana, Bang? Loh, manuskripnya sekarang sudah tidak ada disimpan di museum, Bos. Kok bisa difoto? Makanya belajar. Makanya jadi orang jangan Berarti jahiliyah. kurang paham diskusi. Gini Bapak. Manuskrip Jadi udah nggak ada orang tapi jahiliyah. fotonya ada. Lah, Kamera sama manuskrip itu tua yang mana dulu, Bang? Tua manuskrip. Pas manuskrip ada, manuskrip itu masih ada. Sebelum manuskrip itu disimpan di Haromain. Pas manuskrip itu pas Haromain masih dikuasai Itu siapa Turki yang foto, Utsmani. Hilman? Di Yang sana. foto siapa? Pakai kamera Ada apa itu kamera fotonya? tahun berapa sih? Iya, Ada kamera tahun siapa berapa? itu, Bang? Ih, Iya, anak tanya kameranya itu orang. Bagus ini pertanyaan biar kita balik tanya. Kameranya orang kenapa? sedangkan Oke, di sekarang kita PDF-nya balik kan tanya ya. bahannya nggak ada. Yang nulis Dorarnet siapa? Iya, yang di Fikul Akbar yang sekarang PDF. Enggak, yang Antum nulis lihat. Dorarnet kan sudah Anda tanya, Tertulisnya sekarang di kita apa? sudah berhenti jawab itu. Saya balik tanya ya, yang nulis Dorarnet siapa? Ini website di Bang, website. Oh iya, yang nulis website itu siapa? Yang ngetik website itu siapa? Yang ngetik ini siapa nih? Alawi Muhammad. itu pakai laptop apa itu? Pakai laptop HP. apa itu? Pakai laptop atau Apanya? pakai komputer? Ngetiknya di mana? Di mana Yang ngetiknya ngetiknya itu? di rumahnya dia lah. Di rumahnya dia di mana? Di mana rumahnya? Makanya bro, Maksudnya gimana, makanya jangan heran Anda dipanggil monyet karena kegoblokan Anda. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi di sini Saya cuman membalikan loh apa yang Anda tanya ke kami, Bahkan kami udah tanya keluar balik ke kan? Anda. Bos. Oke, sekarang si Jadi- Alawi itu, jadi dia si udah Alawi keluar itu di nih. mana rumahnya? Hilman, tanduknya udah keluar belum, Hilman? Tanduknya udah keluar Biasa belum? aja. Si Alawi lanjut bro. Gini aja, Man. Jangan Hilman. menertawakan kebodohan. Antum ya, saya datangkan tengah